Halo semua, perkenalkan saya Raju Hasudunasi Malango dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan membuat sebuah praktek kimia yang berjudul koloid pelindung. Berbicara tentang praktek, pasti ada dong ya yang namanya tujuan, teori, alat dan bahan, bahkan prosedur kerja. Lantas tujuan praktek kita yaitu apa? Nah, tujuan praktek kita yaitu agar kita dapat mengetahui jenis koloid pelindung apa saja yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk teorinya sendiri, koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Bahkan koloid pelindung ini juga membentuk yang namanya lapisan di sekitar koloid lain untuk melindungi muatan koloid tersebut. Lantas, alat dan bahan apa saja yang kita perlukan dalam praktek ini? Begitu pula bagaimana prosedur kerjanya supaya kita makin tahu dan makin jelas. Yuk perhatikan video berikut ini. Nah, untuk percobaan ini, langkah awal yang kita lakukan yaitu kita menyiapkan 3 wadah di mana wadahnya berukuran yang sama. Di sini saya menggunakan aqua. Kalaupun tidak ada aqua, kita juga bisa menggunakan gelas. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu ada minyak makan, ada sabun cair atau sunlight, ada kecap, ada susu cair. Nah, untuk alat yang kita gunakan yaitu ada sendok pengaduk yang nantinya mengaduk percobaan kita, lalu ada gunting yang nantinya menggunting kecap dan susu. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita menuangkan air ini ke setiap wadah yang berbeda. Usahakan banyak airnya sama ya, tidak banyak, tidak kurang. Usahakan banyak airnya sama ke setiap wadah yang berbeda. Setelah wadah sudah terisi air, kita menuangkan minyak makan ke setiap wadah. Usahakan tuangnya juga perlahan-lahan dan sama banyak. Nah, di percobaan ini kita melihat bahwa air dan minyak tidak menyatu ya. Di sini di percobaan pertama, air dan minyak tidak menyatu. Lalu kita akan meletakkan sunlight, kecap, dan susu ke setiap wadah yang berbeda. Karena dari sinilah kita akan tahu koloid mana saja yang termasuk koloid pelindung. Yang pertama, kita akan menuangkan kecap di wadah pertama. Lalu kita menuangkan susu di wadah kedua. Lalu yang ketiga kita menuangkan sabun cair atau sunlight ke wadah ketiga. Lalu kita aduk dengan sendok pengaduk secara merata. Kita lap dulu dengan tisu. Lalu kita aduk wadah kedua. Lalu kita aduk wadah ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Di wadah pertama yang berisi air, minyak, dan kecap, minyak dan air tetap juga tidak menyatu. Di wadah kedua, kita bisa lihat air, minyak, dan susu, air dan minyak juga tidak menyatu. Tetapi di wadah ketiga, air, minyak, dan sabun, kita bisa melihat minyak dan airnya menyatu merata.
Jadi, dapat kita katakan bahwa kecap di wadah pertama bukanlah koloid pelindung, susu di wadah kedua juga bukan koloid pelindung, tetapi sabun cair atau sunlight adalah koloid pelindung karena dapat menyatukan air dan minyak. Ini disebabkan karena sabun mengandung yang namanya koloid liofil dan koloid liofol. Inilah percobaan yang dapat kita simpulkan adalah bahwa sabun adalah koloid pelindung, kecap dan susu tidak koloid pelindung. Saya harap dengan percobaan kita ini kita dapat mengetahui koloid pelindung itu apa, bahkan jenis koloid apa saja yang ada di dalam kehidupan kita juga bisa kita perhatikan. Salah satunya yaitu sabun, cair atau sunlight. Terima kasih dan sampai jumpa. Kesimpulannya adalah kecap dan susu bukan koloid pelindung, tetapi sabun adalah koloid pelindung. Koloid dengan medium dispersi cair dibedakan menjadi koloid liofil atau suka cairan dan koloid liofob atau benci cairan. Jika medium dispersi air maka dibedakan menjadi koloid hidrofil atau suka air dan koloid hidrofob atau benci air. Sabun termasuk ke dalam koloid hidrofil, namun saat dimasukkan ke dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi, di mana koloid asosiasi ini adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Koloid asosiasi tersusun atas partikel yang terdiri dari 1. Gugus kepala yang bersifat hidrofil dan polar, 2. Gugus ekor yang bersifat hidrofob dan non-polar. Ketika dilarutkan dalam air, ekor asam stearat atau hidrofob saling berkumpul ke dalam air dan kepala asam stearat atau hidrofil menghadap ke air. Koloid asosiasi pada sabun di air membuatnya menjadi pengemulsi minyak dalam air. Gugus hidrofob akan menarik partikel minyak lalu mendispersikannya ke air. Berikut beberapa referensinya. Terima kasih.